menjadi batu sandungan. Refleksi pagi 2194. Mengapa pemberitaan Injil menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak percaya? Mari lihat penjelasan Rasul Petrus di 1 Petrus 2 ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Saudara-saudara, karena orang yang tidak mau percaya Kristus itu telah mengeraskan hati dan tidak mau menaati firman, maka pemberitaan Injil tidaklah menyelamatkan mereka. Berita Injil menjadi batu sandungan bagi mereka. Kesudahan mereka adalah maut, dan mereka tidak menerima hidup kekal sesuai Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, dalam pemberitaan Injil di kalangan orang Yahudi, banyak orang Yahudi yang tidak mau menerima Injil, sehingga berita tentang keselamatan dalam Kristus itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Inilah yang dijelaskan juga oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Karena itu, marilah kita berpegang teguh pada sang batu penjuru dari bangunan iman kita, yaitu Yesus Kristus. Dipilih untuk memberitakan refleksi pagi 2195. Rasul Petrus menegaskan apa tujuannya jemaat Tuhan dipilih dan dikuduskan Allah. Mari lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, jemaat Tuhan adalah kumpulan orang yang karena iman dalam Yesus Kristus telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Allah telah memilih jemaatnya supaya jemaatnya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Saudara-saudara, sebagai umat pilihannya, kita dipanggil untuk terus memberitakan perbuatan besar dan ajaib dari Allah di sepanjang kehidupan kita, sejalan dengan Mazmur 71 ayat 17 dan 18. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Oleh sebab itu, marilah kita berupaya untuk tidak henti-henti memberitakan perbuatan besar dari Allah melalui perkataan dan perbuatan baik kita demi kemuliaan Allah saja. Umat yang dikasihaninya. Refleksi pagi 2196.
Hanya melalui iman dalam Yesus Kristus, orang percaya telah dipilih Allah untuk menjadi umat-Nya. Rasul Petrus memberikan peneguhannya di 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara, di masa Perjanjian Lama, Allah telah memilih Abraham dan keturunannya melalui Ishak dan Yakub untuk menjadi bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Di masa Perjanjian Baru, Allah telah memilih mereka yang beriman dalam Yesus Kristus untuk menjadi umat pilihan Allah, guna menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kebesaran Allah. Saudara-saudara, di dalam belas kasih-Nya yang begitu besar, Allah telah menyelamatkan kita serta memilih kita untuk menjadi umat pilihan-Nya sewaktu kita masih ada di dalam lumpur dosa melalui pengorbanan Kristus. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perbuatan besar Allah dalam Yesus Kristus inilah yang harus selalu menjadi dasar dari segala pikiran dan tindakan kita. Karena itu, marilah kita tidak menganggap sepele kasih karunia Allah yang telah mengasihani dan memilih kita. Mari kita selalu ingat dan syukuri hidup keselamatan yang Tuhan sudah beri.